sekedar fenomena mobil lewat saja dan berlalu. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa melepaskan emosi begitu penting ya. Makanya saya selalu bilang, kalau kita mengendalikan emosi, seumur hidup kita harus mengendalikan dan sangat capek. Saya dari dulu itu selama 10 tahun, saya mencoba untuk memahami emosi saya, mengerti diri saya, menerima diri saya dengan semua emosi saya, bahwa saya orangnya seperti ini. Ya, saya mencoba untuk berdamai dengan diri saya sendiri di dalam sumur saya. Jadi saya nyemplung di sana dan saya tidak keluar. Saya hanya mencoba untuk menyadari saja bahwa saya di dalam sumur. Saya menerima diri saya di dalam sumur. Saya nyemplung dalam sumur. Saya ada di dalam sumur ini. Saya berteman dengan ini semua. Apa yang terjadi? Saya nggak naik level, saya nggak naik kelas. Saya terus di dalam sana. Karena apa? Setiap kali ke trigger, ya ada mobil lewat, saya langsung oke, sabar. Apa ini? Sabar. Terus habis itu ada mobil lewat lagi. Sabar. Habis itu saya berusaha untuk mengganti maknanya. Saya bilang begini, oh kalau mobil lewat artinya dia mungkin lagi terburu-buru, mungkin dia lagi kebelet, ya kan? Nah terus atau misalkan saya expand ya pemikiran saya gitu ya, supaya saya lebih jernih gitu. Saya mengatakan bahwa kalau misalkan ada mobil yang lewat, ya itu artinya adalah dia lagi terburu-buru, mungkin saya sedekahkan waktu saya buat dia. Ini yang dulu saya pernah sampaikan di kampus rezeki, makanya saya berhentiin lagi. Karena waktu itu proyeknya kayak nggak satu resonansi ya sama saya gitu loh. Nah akhirnya pas lagi saya jadi mikir, ketika seperti itu, ketika lewat, saya bilang ini rezeki, istilahnya ketika dia lagi lewat nge-bypass, saya jadi mikir, oh ini adalah waktunya saya sedekah, karena saya sedekahkan waktu saya. Ketika saya melancarkan waktunya orang lain karena dia lagi buru-buru mau ketemu keluarganya, maka bisnis saya dilancarkan, keluarga saya dilancarkan, hidup saya dilancarkan, semuanya yang baik-baik datang dalam hidup saya. Nah semenjak itu, ketika ada mobil lewat di depan saya udah nggak ke-trigger lagi. Berarti saya bilang shoot, wah karena dia lagi buru-buru, ini sedekah saya buat dia gitu ya. Jadi ketika trigger mobil lewat nggak masalah gitu ya. Buat saya udah sangat tenang sekali, sangat rileks sekali. Nah terus ketika saya suatu saat ya, saya lagi jalan-jalan ke bandara, pas lagi saya ngantri tiket ya, tiba-tiba nyelonong dong dari samping, seret, langsung muncul lagi, geng. Oh gila, gue dibalap men. Ini nggak lihat apa gue ada di depan dia gitu, kok enak banget tinggal nyelonong langsung gitu ya. Itu yang saya muncul di dalam diri saya, kok sialan banget orang, saya lagi ngantri kenapa dia langsung nge-bypass gitu ya. Terus pas lagi ya udah saya bersabar. Terus abis itu pas lagi saya ngantri lagi di apa yang ngambilin apa namanya, X-ray ya, mau masuk X-ray waktu itu, taruh barang, tiba-tiba ada yang nyelonong lagi dari samping, muncul lagi, sabar. Apa yang terjadi? Ketika saya mengubah triggernya, ternyata itu tidak melepaskan emosinya masih saya genggam. Dulu saya pikir merubah trigger menjadi saya sedekah gitu ya, itu akan menenangkan saya. Memang menenangkan karena triggernya bukan di situ lagi buat memicu ini. Tapi pertanyaan saya, emosinya masih ada gak? Masih saya pegang nggak? Masih. Ibaratnya saya masih tercemplung di dalam sumur saya, di kolong sana. Ketika saya melepaskan, lucunya ketika saya melepaskan, saya nggak ketemu lagi fenomena orang yang menyerobot antrian saya. Tapi ketika saya masih menyimpan emosinya, hal itu terus berulang dalam kehidupan saya. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu big deal buat kita jadi terfokus ke sana. Buat saya pribadi, saya jadi terulang dengan kejadian-kejadian yang sama secara terus-menerus. Karena emosi ini tersimpan di alam bawah sadar saya. Nah, jadi ketika kita seperti ini, teman-teman, kita perlu ngelepasin emosinya yang terkunci dalam alam bawah sadar kita. Kenapa? Supaya kita nggak terulang lagi ke kejadian yang sama secara terus-menerus. Ya, saya banyak banget bantuin handle orang yang bisnisnya itu ya nggak pernah bisa bertumbuh ya. Gagal lagi, sudah bangun timnya tiba-tiba hancur lagi. Ya, udah dapat uang tiba-tiba ada sakit, harus keluarin uang banyak.
gitu, atau ada kejadian apa yang harus dia keluarkan uangnya banyak. Pokoknya dia selalu berulang di kondisi keuangan yang sama, ya, walaupun dia menghasilkan banyak, dia tetap harus mengeluarkan uangnya untuk alasan-alasan yang tidak jelas. Nah, hal-hal seperti ini bisa terjadi kenapa? Karena kita masih menyimpan emosi ataupun pemahaman negatif di dalam alam bawah sadar kita. Kenapa saya sebut ini negatif? Karena ini mendatangkan hasil seperti yang tidak kita inginkan. Ya, sebenarnya energi itu netral. Ya, tapi kalau misalkan mendatangkan hal-hal yang istilahnya tidak seperti yang kita inginkan, ya saya sebut saja sebagai hal negatif gitu. Nah, terus ketika kita melepaskannya, kita akan naik level, ya, kita naik level ke level yang berikut, sehingga kita nggak ketemu lagi case-case seperti itu. Tapi level berikut apakah kita akan ketemu masalah lain? Berarti nggak juga, ya. Jadi jangan kita anggap ini sebagai level pembelajaran lalu kita jadi mesti naik level segala macam, nggak seperti itu. Jadi intinya adalah melepaskan emosi itu adalah sesuatu hal yang benar-benar berbeda dengan mengontrol, mengendalikan, ya, ataupun meredam, memendam, melawan emosi. Ya, misalkan contoh kemarin ada Salesforce yang jadi klien saya, dia selalu kalau misalkan mau keluar prospek gitu ya misalnya, terus merasa dia kayak, kok saya nggak enak ya Pak, rasanya malas gitu. Terus biasa dibilangnya apa? Lawan rasa malas kamu harus bisa menang dari rasa malas kamu. Nah, bagaimana kalau kita nggak usah ngelawan rasa malas kita? Kita lepasin aja, sehingga kita terbebaskan. Karena kalau kita melawan, kita mungkin terus-terusan harus ngelawan, ya. Keluar dari zona nyamanmu gitu kan. Berarti kan kita harus ngelawan gitu ya, istilahnya menyangkal diri gitu. Bagaimana kalau misalkan kita bisa menerima keadaan ini dan melepaskan semuanya, sehingga kita tidak perlu lagi untuk melawan, kita tidak perlu lagi untuk memendam, kita tidak perlu lagi untuk meredam, kita benar-benar terbebaskan sepenuhnya. Karena kalau mengendalikan, seumur hidup mengendalikan. Kalau kita melepaskan, seumur hidup kita terbebaskan. Kita terlepas bebas dari semua hal-hal yang nyangkut di alam bawah sadar kita. Makanya ketika Anda menguasai cara untuk melepaskan emosi, yang seperti saya dulu, begitu saya menyadari hal ini langsung, wow, excited banget, semuanya bisa saya lepaskan, semuanya bisa saya tata ulang. Rapi ya, maksudnya ditatanya tuh tata dirapihkan, apa yang tidak diperlukan dibuang-buangin, sehingga akhirnya ya bisa menjadi sangat nyaman sekali hidup saya. Semakin hari semakin membaik. Saya nggak bilang hidup saya sempurna, tidak ya. Masalah masih ada nggak? Masih. Karena apa? Saya hidup selama 30 tahun. 30 tahun, mungkinkah orang hidup tanpa ada masalah? Mungkinkah hidup tanpa ada rasa intensitas emosi yang tinggi? Mungkinkah hidup tanpa ada limitasi yang disampaikan oleh orang tua, keluarga, teman, mungkin media, televisi? Kita banyak banget nonton film, kita banyak banget dengerin radio, dari guru, sekolahan, internet, ya, semua media informasi masuk banyak sekali, dan seringkali kita melibatkan emosi yang begitu mendalam. Ya, Anda pasti masih mengingat scene-scene ikonik di film-film yang Anda sukai, ya, karena berkesan sekali, melibatkan emosi yang luar biasa sekali. Nah, jadi ketika seperti itu, ya, lepaskan aja menurut saya semua hal yang melimitasi kita, sehingga hidup kita akan lebih bahagia, senang, gembira, dan ceria. Oke ya, thank you buat dengerin yang kali ini. Doa saya Anda bisa belajar sesuatu, ya, karena ini salah satu hal yang buat saya signifikan banget, karena pengalaman saya yang juga cukup mendalam tentang hal ini, karena pengalaman pribadi. Semua yang saya sharing adalah ya karena kisah saya juga gitu ya, perjalanan hidup saya gitu. Nah, nanti saya akan bagikan lagi. Ya, thank you. Wah, ini jadi yang salah satu terpanjang. Ya, doa saya teman-teman bisa belajar dari video ini. Terima kasih banget udah nonton. Wah, apalagi sampai menit ke-19. Ini luar biasa sekali ya. Dan saya ucapkan thank you banget udah support saya di video yang ketiga ini. Ya, ini video keempat sih, cuman di hari yang ketiga. Doa saya masih lanjutin terus secara rutin ya. Doakan juga karena selama ini saya punya problem tentang konsistensi. Nah, saya jadi coba lepaskan ya. Sekarang saya izinkan diri saya untuk tidak melabel lagi tentang inkonsistensi saya. Jadi saya mau belajar untuk konsisten dalam membuat sebuah video ya secara rutin. Yang pasti hal ini menyenangkan buat saya ternyata. Oke, terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi besok ya. Dadah.